Besoknya, Randy dan Dini mulai pindah ke rumah baru mereka. Rumah itu cukup luas jika untuk mereka berdua. Hanya ada satu kamar tidur, satu kamar mandi, dapur, ruang tamu, dan ruang tengah. Rumahnya sudah ditata dengan rapi dan bersih oleh pekerja yang diperintahkan orang tua Randy sebelum ini. Randy dan Dini bisa langsung menempati rumah itu hari itu juga. Mereka tak perlu repot-repot untuk berberes atau memindahkan barang-barang. Nah, sekarang kalian bisa tinggal di sini. Mama yakin kalian akan betah tinggal di sini. Karena di sini tempatnya nyaman, suasananya juga bagus. Ucap Bu Jemila. Iya mah, jawab Dini. Dini lalu pergi melihat-lihat seisi rumahnya. Kamu harus bisa jaga diri dengan baik. Jangan sampai dia merasa ingin pulang. Kamu harus bisa membuat dia nyaman tinggal di rumah ini. Bu Jemila berbisik kepada anaknya, mengingatkan Randy agar membuat Dini betah di rumah baru mereka. Iya mah, Randy akan berusaha. Randy mengangguk paham. Bu Jemila hendak pergi, namun dia kembali berbalik. Oh iya, Ran, Mama mau ngingetin kamu. Bu Jemila seperti melupakan sesuatu. Ngingetin apa? Tanya Randy. Bu Jemila melirik ke sana kemari, memastikan Dini tak ada di sana. Randy jadi heran. Kenapa dengan ibunya? Anu, kamu kalau bisa, jangan apa-apain Dini dulu ya. Soalnya kalau Dini hamil, bisa repot. Bisik Bu Jemila mengingatkan anaknya. Atau kalau memang kamu sudah mau, kamu pakai pengaman ya, biar Dini nggak hamil. Tambah ibunya lagi. Randy membulatkan kedua matanya. Ibunya sengaja berbisik hanya untuk mengatakan itu. Wajah Randy seketika memerah, menahan malu. Dini datang menghampiri mereka. Seketika sikap keduanya wajar kembali. Lepas itu, orang tua Randy berpamitan, membiarkan anak menantunya mencoba untuk hidup baru mereka. Sepeninggal orang tua Randy, Dini kembali mengitari setiap isi rumahnya, melihat-lihat dalamnya, melihat-lihat setiap ruangan yang ada rumahnya, hingga mengelilingi sekitaran luar rumahnya. Sangat nyaman, tapi tak ada satupun rumah tetangga di sampingnya. Rumah tetangga berada cukup jauh dari rumah mereka. Itu lebih baik daripada rumah mereka sebelumnya yang dikelilingi oleh banyak tetangga. Mengingat keduanya menikah hanya secara siri dan masih berstatus sebagai anak sekolah. Itu bisa sedikit menyelamatkan status mereka yang masih pelajar. Kak, kalau kita tinggal di sini, kakak jangan sering keluar malam ya. Aku takut kalau ditinggalin sendiri. Dini memohon kepada Randy agar tak meninggalkannya ketika malam. Karena Dini sangat penakut. Iya, itu juga kalau enggak ada kegiatan. Kalau ada kegiatan yang mau enggak mau gue harus keluar dan ninggalin lo. Kalaupun lo takut, gue bisa bawa lo. Jawab Randy. Dini sedikit lega mendengar jawaban suaminya. Dia tersenyum senang. Malamnya, Dini memasak makan malam untuk mereka. Sebenarnya, Dini tak bisa memasak. Biasanya dia hanya membantu mamanya mengiris bawang atau mengupas sayuran. Dia tak pernah benar-benar belajar memasak. Dini sangat takut jika masakannya tak enak dan Randy akan marah jika masakan itu tak enak. Dini menghampiri Randy yang sedang menonton televisi di ruang tengah. Kak, kakak bisa masak enggak? Tanya Dini. Randy menoleh. Memangnya kenapa? Randy balik bertanya. Aku sebenarnya enggak bisa masak, Kak. Aku memang sering bantuin mama masak. Tapi enggak benar-benar masak dengan tanganku sendiri. Palingan aku cuma bantuin ngiris bawang atau ngupas sayuran. Jawab Dini menggaruk kepalanya yang tak gatal karena malu. Ya sama, apalagi gue. Gue kan cowok, mana pernah gue masak. Di rumah juga biasanya gue dimasakin simbok atau mama. Gue nggak bisa masak. Randy juga sama tak bisa memasak. Terus gimana dong? Kita makan malam lauknya apa? Dini menjadi bingung. Lo ini lemot banget ya. Kan lo bisa scroll-scroll di Google resep masakan. Lo bisa ikuti cara-caranya. Pasti bisa kok. Randy menyarankan Dini untuk melihat mesin pencarian. Iya benar juga. Aku kok nggak ingat ya. Ya udah, aku mau cari resepnya dulu. Kakak mau makan apa? Tanya Dini begitu antusias, merasa mendapatkan pencerahan dari sang suami. Bahan yang ada apa aja? Tanya Randy. Ada daging, ada sayuran, ada telur. Dini mengingat jenis-jenis bahan masakan yang ada di dalam kulkas yang telah disediakan oleh mertuanya sebelum pergi. Ya udah, cari aja resep masakan dari bahan-bahan itu.
Jangan lupa masak yang pedes ya. Lo tahu kan gue suka pedes. Randy berpesan. Iya, aku cari dulu ya. Kalau lama jangan marah loh. Soalnya kan aku baru belajar. Dini meminta keringanan dari suaminya. Iya, bawel. Randy lalu berbalik kembali menonton televisinya. Dini kembali ke dapur, lalu mencari-cari resep masakan dari bahan telur. Dia pikir telur akan lebih mudah dimasak, karena waktu sudah malam dan waktu makan malam akan segera lewat. Dini menemukan resep masakan dari telur, yaitu telur balado, yang mana masakan itu khas dengan bumbu merah yang pedas. Dini berinisiatif untuk mencobanya, lalu Dini menyiapkan bahan-bahannya. Mengikuti langkah demi langkah cara memasak dari menu yang dia temukan di mesin pencarian. Ketika semua telurnya sudah direbus hingga matang juga sudah dikupas, Dini malah mematung. Karena bahan untuk bumbunya tak ada, bumbu balado yang dimaksudnya benar-benar tak ada. Dia menjadi kebingungan, harus dengan cara apa memasak telurnya. Apakah telur yang sudah direbus enak dimakan dengan nasi putih tanpa bumbu? Dini menggaruk kepala yang tak gatal. Dia jadi frustasi sendiri memikirkan bumbu masak untuk telurnya. Dini kembali ke ruang tamu menemui suaminya. Kak, bumbunya nggak ada. Gimana dong? Dini dengan gugup bertanya kepada suaminya lagi. Bumbu apaan? Randy balik bertanya. Bumbu telur balado. Tadinya aku mau bikin telur balado, Kak. Yang pedas merah itu loh kesukaan kakak. Tapi bumbunya nggak ada. Sementara telurnya udah aku rebus. Udah aku kupas juga. Dini mengeluh. Gue telepon mama dulu. Gue tanya mama harus dimasak apa telur yang udah direbus kalau nggak ada bumbu balado. Mungkin aja mama tahu. Randy kemudian mengambil ponselnya dan menghubungi mamanya. Cukup singkat Randy menelepon ibunya. Dia mematikan sambungan teleponnya dengan cepat. Kata mama, itu telurnya masukin dulu aja ke kulkas. Buat malam ini, lo masak telur dadar aja. Mama bilang besok mama kesini bantuin lo siapin bumbunya buat bikin telur balado. Ucap Randy malas. Dia sudah jengkel sekali menjawab berbagai pertanyaan dari Dini sejak tadi. Jadi buat sekarang aku bikin telur dadar aja. Tanya Dini lagi. Iya bikin telur dadar aja biar cepat. Gua udah lapar nih. Randy jadi kesal sendiri. Mengapa tak dari tadi saja Dini membuat telur dadar? Padahal mungkin itu lebih mudah daripada membuat telur balado yang ribet. Ya udah, aku bikin dulu. Dini kembali ke dapur lalu membuat telur dadar. Jika hanya membuat telur dadar sih, Dini sudah bisa. Karena jika dirinya ditinggalkan oleh orang tuanya keluar, dia hanya bisa memasak telur dadar yang sangat mudah dan cepat. Setiap hari bikin jengkel mulu. Padahal masak yang simpel aja dari tadi, malah sok-soken pengen bikin telur balado. Gerutu Randy dalam hati. Dia sudah jengkel sekali pada Dini. Setelah telur dadarnya matang, Dini memanggil Randy untuk makan bersama. Randy datang dan duduk di meja makan. Di meja makan hanya tersedia nasi putih dan telur dadar 2 buah. Randy melongo. Kakak kenapa? Kok bengong gitu lihatin telur dadarnya? Tanya Dini. Seriusan lo cuma bikin 2? Randy tak percaya Dini hanya menggoreng 2 telur dadar. Iya, kan kita cuma berdua. Berarti bikinnya 2 dong. Dini sangat polos. Randy menghela nafas panjang. Betapa beratnya cobaan bagi dia memiliki istri seperti Dini yang sangat polos dan menyebalkan. Din, meskipun kita cuma berdua, apa lo pikir cukup kita makan masing-masing 1 telur? Lo pikir gue bakalan kenyang? Randy jadi dongkol. Kelakuan istrinya selalu berhasil membuatnya kesal. Memangnya kakak biasanya makan berapa buah? Dini memiringkan kepalanya menatap sang suami. Yang pasti sampai gue kenyang Dini. Kenapa lo polos banget sih? Randy berusaha untuk tidak memarahi Dini. Dia masih berkata dengan tenang. Aku kan gak tahu. Soalnya aku biasanya kalau makan sendiri ya aku gorengnya 1. Dini berkata seakan tak merasa bersalah sama sekali. Ya udah deh. Gak usah bahas ini. Gua mau makan. Gua lapar. Randy yang sudah sangat kesak itu tak mau ambil pusing. Dia kemudian mengambil nasi dan telur dadarnya 1 buah, lalu memakannya dengan lahap. Dini memperhatikan suaminya yang makan dengan ekspresi kesal. Dini merasa bersalah. Mungkin saja memang Randy tidak akan kenyang makan 1 buah telur. Lalu Dini memberikan telur miliknya kepada Randy. Randy menatapnya. Kenapa dikasih ke gue? Tanya Randy.
Mulutnya masih penuh dengan makanan. Biar kakak kenyang, jawab Dini tersenyum tulus. Terus lo gimana? Randy menunjuk piring Dini yang masih kosong. Aku bisa goreng lagi. Kakak makan aja. Nanti aku goreng telur lagi buat aku. Jawab Dini, lalu tersenyum manis. Melihat senyuman Dini yang manis dan tulus itu, membuat Randy malu. Dia tak seharusnya menyalahkan Dini atas ketidaktahuannya tentang porsi makan seorang lelaki. Dini lalu beranjak hendak kembali menggoreng telur untuknya. Tapi Randy menahan tangannya. Dini berbalik. Makan bareng aja, gue kenyang kok cuma makan satu telur. Pintar Randy. Randy menarik tangannya hingga Dini kembali duduk di kursi. Mereka lalu makan sepiring berdua. Dini merasakan sesuatu yang berbeda dari momen itu. Dia mulai merasakan debaran di dalam hatinya ketika menatap suaminya tengah makan dengan lahap masakannya. Dini berpikir, dia harus lebih berusaha keras lagi untuk memasak makanan enak bagi suaminya. Dini merasa sangat senang melihat Randy yang makan tanpa berkomentar. Entah makanannya enak ataupun tidak, tapi Randy memakannya dengan lahap. Kak, besok aku mau belajar masak, biar kakak bisa makan enak terus. Dini tiba-tiba mengucapkan itu pada Randy dengan penuh semangat. Randy menatapnya, lalu menyunggingkan senyum simpul membuat debaran di hati Dini semakin kencang. Ternyata kakak ganteng banget ya kalau senyum. Puji Dini yang terpesona dengan ketampanan Randy ketika dia tersenyum. Kemana aja lo? Gue emang ganteng sejak lahir kok. Randy menyombongkan diri. Iya, aku baru sadar kalau suamiku ganteng, tapi galaknya kayak makan. Hehehe. Canda Dini tersenyum lebar. Randy tak bisa menahan diri untuk tak ikut tersenyum mendengar candaan Dini. Dia pun akhirnya ikut tersenyum lebar. Berisik lo bocil. Randy mengacak rambut Dini gemas dengan tangan kirinya. Ih, kakak, rambutku jadi acak-acakan. Dini merengut dan cemberut karena rambutnya diacak-acak suaminya. Abisnya lo ngegemesin. Timpal Randy mencapit hidung Dini. Kakak jahat. Ini namanya kekerasan. Laporin papa loh nanti. Awas aja. Ancam Dini cemberut. Gak takut. Palingan papa ceramahin lo nantinya. Kayak biasa. Hahaha. Jawab Randy tertawa puas. Karena memang saat Dini mengadu kepada ayahnya tentang Randy, dia pasti langsung diceramahi oleh sang ayah, bukan dibelah. Dini semakin mengerucutkan bibirnya. Randy menstakmat dirinya, hingga dia tak bisa lagi mengancam Randy. Kak Randy nyebelin. Umpat Dini seperti anak kecil. Biarin. Yang penting gue tetap suami lo. Hahaha. Jawab Randy lagi. Tawanya semakin kencang. Dini yang sedang cemberut itu langsung tersenyum kembali ketika melihat Randy tertawa seperti itu. Karena dia tak pernah melihat Randy tertawa sebelumnya. Dini tak mempedulikan suaminya yang masih tertawa. Dia mulai makan kembali. Melihat istrinya makan, Randy pun berhenti tertawa dan makan juga. Mereka lalu kembali makan bersama hingga makanannya habis dan perut mereka kenyang. Itulah momen pertama di rumah baru mereka yang mungkin takkan pernah mereka lupakan.